pejabat publik mana yang dia rela turun ketika dalam perjalanan hanya untuk menegur anak sekolah yang sedang kumpul di warung ketika mereka pulang sekolah dan rokok. Coba bayangkan. Saya nggak pernah melihat sosok pemimpin yang seperti ini. Saya nggak ngerti. Ini Pak Deddy Mulyadi itu udah paket komplit banget beneran. Paket komplit banget. Dia tuh kepekaannya tuh tinggi banget. Saya nggak ngerti dia tuh kok bisa sampai seperti itu. Sampai akhirnya dia harus turun, terus kemudian menegur anak tersebut, sampai nggak cuma sampai itu, bahkan mendatangi sekolahnya. Dan ternyata ketika sudah di sekolahnya, ya memang betul sekolahnya berantakan, lingkungan sekolahnya aut-autan. Ya gimana coba anak-anak itu bisa terjaga, anak-anak itu bisa terdidik ketika pihak sekolahnya aja masih amburadul, ya nggak sih? Lingkungannya tidak terjaga, tidak terawat, berantakan, ya kan? Terus kepala sekolahnya juga tidak konsisten untuk apa namanya mengerjakan sesuatu hal yang sudah menjadi tanggung jawabnya seperti itu. Dan itu dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, luar biasa sekali Gubernur Jawa Barat itu. Saya nggak ngerti dia itu tercipta dari apa gitu kan, sampai sehingga tidak hanya sebatas di politik, bahkan hal yang sepele seperti ini aja itu dia ikut serta gitu. Tapi yang bikin saya keren dan bangganya lagi ketika dia berkunjung ke SMA 1 Cipende itu ya kan, dia ngelihat kursi yang memang sudah nggak layak, dia bilang ya udah nanti saya kasih buat ganti kursi secara cuma-cuma. Terus dia melihat bangunan yang memang udah nggak layak, ya udah nanti saya sumbang. Gila nggak tuh? Coba gubernur-gubernur sebelumnya kemana? Kenapa nggak dari dulu gitu? Gubernur Jawa Barat lah ya, sekeren ini gitu kan. Ini luar biasa sekali. Saya nggak ngerti. Saya sangat bersyukur ketika saya menghadapi atau mengalami kepemimpinan Pak Deddy Mulyadi gitu. Ini luar biasa sekali beneran. Tidak sedikit konten dari Pak Deddy Mulyadi yang bikin saya nangis. Seriusan, saya nonton sendiri, terus kemudian tidak terasa air mata saya sampai berlinang gitu kan, sampai nangis, sampai bantal kasur, sampai berbahasa. Itu luar biasa sekali. Dan buat saya ini adalah contoh yang seharusnya dilakukan oleh semua pemimpin yang ada di Indonesia. Beneran. Kalau pemimpin saat ini pengen maju ke depannya, saya rasa semuanya tuh harus contoh Deddy Mulyadi. Serius. Kalau misalkan pemimpin-pemimpin yang lain malah berseberangan dengan Pak Deddy Mulyadi, itu masyarakat sudah tidak akan memberikan kepercayaan. Tidak akan pernah memberikan kepercayaan lagi. Ya, apalagi kayak sekarang Gubernur Jawa Tengah ya kan, yang serta-merta dia mengolok-olok Deddy Mulyadi, itu udah saya yakin seyakin-yakinnya dia nggak bakalan lagi ada kepercayaan dari masyarakat. Ya, itu hanya segelintir orang mungkin yang percaya sama dia, tapi selebihnya itu tidak akan pernah ada lagi yang percaya. Kenapa? Karena kita tahu cara dan kinerja dia seperti apa. Termasuk Bupati Bandung juga ya, Pak Farhan juga itu tolong hati-hati ya. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pak Farhan itu harus benar-benar dikaji ulang. Jangan sampai berseberangan dengan Gubernur Jawa Barat. Kenapa? Karena masyarakat itu akan menilai dan masyarakat juga akan memberikan kepercayaannya itu tipis banget. Jangan sampai ya ketika di kepemimpinan Pak Farhan ini malah menurunkan elektabilitas dari Pak Farhan itu sendiri gitu kan, dengan berseberangan dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat. Oke, buat saya Pak Deddy Mulyadi itu the best, dan saya harap ini menjadi sebuah barometer kepemimpinan yang dari hati untuk melayani masyarakat. Luar biasa sekali. Ini menjadi salah satu gerbang menuju Indonesia emas. Ya, mulai dari Jawa Barat, itu benar-benar mulai dari Jawa Barat. Terima kasih, Sampurasun.